apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja dan semangat untuk belajar di tema kedua. Tema kedua ini adalah tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang pertama yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pokok bahasan kita hari ini tentang dongeng, pembagian bilangan menggunakan porogapit, dan irama dan nada dalam lagu anak. Sudah siap kalian untuk pembelajaran hari ini? Pernahkah kalian mendengarkan cerita dongeng? Dongeng apa saja yang kamu sukai? Beberapa contoh dongeng, diantaranya ada Malin Kundang, Monyet dan Kura-kura, Kancil dan Buaya, dan banyak sekali contoh dongeng yang lainnya. Di mana saja kalian bisa mengetahui cerita dongeng? Betul, di TV atau kadang bisa dibaca di buku cerita. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita hayalan. Jadi, dongeng ini bukan cerita nyata, tapi hayalan penulisnya. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan zaman dahulu. Dalam dongeng terdapat beberapa unsur, di antaranya yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh ini bisa diperankan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut. Yang ketiga ada latar. Latar merupakan tempat terjadinya cerita. Latar ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada latar tempat yang menceritakan tentang tempat terjadinya cerita tersebut. Misalnya di hutan, di gunung, di kebun, di tepi pantai, dan lain-lain. Yang kedua, latar waktu yang menggambarkan waktu terjadinya cerita tersebut. Apakah cerita tersebut terjadi pada pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Yang ketiga adalah latar suasana yang menggambarkan suasana dari cerita tersebut. Apakah cerita tersebut menyenangkan, menyedihkan, menegangkan, atau bahkan menakutkan? Yang keempat adalah amanat. Ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Setelah mendengar cerita, kita dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Sekarang, Ibu punya dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Simaklah dongeng Pohon Apel yang Tulus berikut ini. Anak-anak, mari kita dengarkan cerita Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala
ada sebuah pohon apel yang besar. Dan ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga sangat senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" kata pemuda itu. "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu," kata si pohon apel. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon apel. Anak laki-laki itu pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali. Sejak saat itu, pohon apel kembali merasa kesepian. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel itu. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itulah tadi cerita pohon apel yang tulus. Kita bisa belajar dari sifat pohon apel ya, anak-anakku. Setelah kalian mendengarkan cerita tentang pohon apel yang tulus, sekarang mari sama-sama kita bahas satu persatu unsur-unsur dalam dongeng tersebut. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh itu pelaku cerita. Dari cerita pohon apel yang tulus, siapa saja pelakunya? Betul, ada pohon apel dan anak laki-laki. Kemudian yang kedua tentang alur. Bagaimana alur ceritanya? Alur cerita pada dongeng pohon apel yang tulus menggambarkan tentang persahabatan anak laki-laki dengan pohon apel hingga
dewasa. Kemudian yang ketiga adalah latar, di mana tempat kejadian cerita tersebut. Ya, tempat kejadian cerita tersebut bisa terjadi di kebun. Kemudian yang keempat adalah amanat. Amanat dari cerita atau dongeng pohon apel yang tulus adalah kita harus tulus membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan. Paham sampai di sini? Masih berkaitan dengan pohon apel, sekarang Ibu akan bacakan sebuah pertanyaan. Denny memiliki 42 buah apel. Buah apel tersebut akan dibagikan kepada 3 temannya sama banyak. Berapa buah apel yang diterima oleh masing-masing temannya? Jadi di sini 42 buah apel ini akan dibagikan kepada 3 orang atau dibagi 3, karena materi kita hari ini berkaitan dengan pembagian bilangan menggunakan porogapit. Mari kita bahas sama-sama soal yang tadi telah Ibu bacakan. Cara menyelesaikan soal pembagian tersebut dengan membagi bilangan 42 dengan 3. Sekarang kita tulis seperti ini untuk pembagian menggunakan porogapit. 42 di sebelah kanan dan K3-nya di sebelah kiri. Kemudian angka 4 yang di depan atau nilai puluhan kita bagi dengan angka 3 yang ada di sebelah kiri. 4 dibagi 3 berapa? 1. Masih sisa 1. Karena hasilnya 1, kita tulis angka 1-nya di atas seperti ini. Kemudian 1 dari hasil pembagian tadi kita kalikan dengan 3. Lihat panah yang berwarna biru. 1 kali 3. Berapa 1 kali 3 itu? 3. Hasil 3 ini kita tulis di bawah angka 4. Ya, seperti ini. Kemudian kita kurangi. Kita kuranginya bukan dari belakang kalau porogapit. Kita kuranginya dari angka yang di depan. 4 dikurangi 3 berapa? 1. Karena 1 tidak bisa dibagi dengan 3, maka angka 2-nya turun. Jadi 12. Sekarang 12 kita bagi dengan 3. Lihat panah yang berwarna merah. Ingat ya, kalau ke atas itu dibagi, panahnya yang ke atas itu berarti dibagi. 12 dibagi 3. Berapa hasilnya? Ya, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Hasil 4 ini kita tulis di belakang angka 1 yang tadi. Nah, seperti ini. Kemudian
angka 4 hasil bagi 12 dibagi 3 ini kita kalikan lagi dengan angka 3. Sekarang lihat panah yang berwarna kuning. Ya, 4 kali 3 berapa hasilnya? 12. 12 kita tulis lurus dengan angka 12 yang ada di bawah. Kemudian kita kurangi. 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Jadi hasil bagi 42 dibagi 3 ini adalah angka yang ada di atas, yaitu angka 14. 42 dibagi 3 sama dengan 14. Jadi buah apel yang diterima oleh masing-masing temannya sebanyak 14 buah apel. Paham sampai di sini? Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Di sini pertanyaannya 60 dibagi 4. Kalau dalam bentuk porogapit, 60-nya kita tulis di sebelah kanan dan 4-nya kita tulis di sebelah kiri. Sekarang kita bagi dulu angka yang ada di depan atau angka puluhan. 6 kita bagi dengan 4. 6 dibagi 4 dapatnya berapa? 1. Ya, walaupun bersisa tidak apa-apa. Sisanya adalah 2. Yang kita tulis di sini bukan sisanya tapi hasil baginya. Karena 6 dibagi 4 sama dengan 1, jadi yang kita tulis di atas adalah angka 1. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan 4. Lihat lagi panah yang biru. 1 kali 4 berapa hasilnya? 4 kita tulis lurus dengan angka 6. Ya, setelah kita tulis kemudian kita kurangi. 6 dikurangi 4 berapa? 2, betul. Karena 2 nanti tidak bisa dibagi dengan 4, maka 0 yang di belakang 6 kita turunkan jadi 20. 20 kita bagi dengan 4. Lihat panah warna merah. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5 kita tulis di belakang angka 1. Setelah ditulis, sekarang angka 5 hasil bagi yang tadi kita kalikan. Lihat panah yang berwarna kuning. 5 dikali 4 berapa hasilnya? 20-nya kita tulis di bawah angka 20 yang tadi. Ya, sekarang kita kurangi lagi. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi dapat diketahui bahwa 60 dibagi 4 sama dengan 15. Begitulah cara pembagian dengan menggunakan porogapit. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya tentang irama dan nada dalam lagu. Setiap lagu memiliki irama. Di dalam lagu ada yang bunyinya tinggi dan ada juga yang bunyinya rendah. Bunyi dengan tinggi tertentu disebut nada. Nada-nada ini yang dirangkai menjadi melodi.
Melodi indah akan membentuk sebuah lagu. Sebelum kita menyanyikan lagu, coba tebak. Gambar apa ini? Gambar pohon cemara. Sekarang kita akan mencoba menyanyikan lagu Cemara bersama-sama. Lagu Cemara yang tadi telah kita nyanyikan bersama merupakan ciptaan dari A.T. Mahmud. Sekarang perhatikan, pada lirik lagu tersebut terdapat angka 0, 1, 2, 3, 3, 3, 5, dan seterusnya. Itu bukan merupakan urutan bilangan, tapi merupakan lambang nada. Nada terdiri dari nada yang paling rendah sampai dengan nada yang paling tinggi. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya tidak dibacakan dengan angka, tapi dibacakan dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Urutan tangga nada ini semakin tinggi, maka nadanya pun akan semakin tinggi. Ikuti ibu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang kita balik. Do, si, la, sol, fa,